Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, pendeta bisa minta tolong? Bisa. Kalau kita lagi merenungkan firman Tuhan, jangan keluar masuk. Maksud pendeta kalau rasa pipis tahan sampai sukses. Ya toh? Karena beberapa kali pendeta lihat itu pas renungan atau doa syafaat itu ada banyak anak-anak Tuhan yang beribadah tapi dong keluar masuk begitu. Mungkin rasa pipis kape. Satu kali pendeta kuliah mata kuliah Ibrani. Pendeta Mary senyum-senyum. Tong kuliah mata kuliah Ibrani itu kan susah Bapak Ibu. Jadi karena susah dan juga tomohon itu dingin tuh. Jadi kami alasan tuh keluar masuk. Lalu kami punya dosen, dia lihat kita orang ini tinggal masuk keluar, sedikit lagi keluar, masuk lagi. Lalu kemudian dia marah, pelan-pelan saja dia marah, dia bilang begini, "Kiapa? Ngoni itu ada hamil." Dalam hati apa hubungannya tuh? Masa tuh keluar masuk, dia tanya, "Kiapa? Ngoni ada hamil." Lalu sab teman tanya, "Apa nih ibu kenapa ibu bilang hamil?" "Iyo tuh karena orang hamil itu tuh pipis-pipis." Jadi waktu itu saya dalam hati betul juga tuh, rasa pipis bukan karena hamil tapi karena takut tuh. Takut ini bahasa Ibrani susah nih, dapat suruh hafal apalagi suruh baca ya. Karena kalau bahasa Ibrani itu baca dari seperti tulisan Arab ya, kanan ke kiri. Baru tom belum hafal baik-baik. Dingin itu tuh tom bukan keringat, itu rasa pipis begitu. Jadi jangan sebentar karena takut kong rasa pipis ya. Sebentar tuh renungan belajar firman bukan bahasa Ibrani. Jadi duduk manis. Bisa. Ya baik Bapak Ibu, kenapa pendeta mengajak kita untuk duduk semua? Sebab hari ini kita akan bicara tentang kekuatan dan kesetiaan cinta. Ya, kita akan belajar bagaimana kitab Kidung Agung menceritakan hubungan cinta dan kasih Tuhan dengan umatnya. Ya, yang kemudian digambarkan dalam hubungan suami dan istri atau antara perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan spesial. Ya. Dan kita bersyukur ya di bulan Juli, di minggu pertama ini kita akan memasuki perjalanan kita di bulan Juli ini dengan satu firman yang kemudian akan memurnikan dan memberdayakan kembali cinta kita yang mula-mula. Ya. Kita akan belajar bagaimana kekuatan dan kesetiaan cinta itu harus terjaga, terbangun, dan terlaksana di sepanjang usia kita. Ya, kenapa? Karena menurut pendeta bagian ini penting sekali supaya suami dan istri ya kemudian merenungkan apakah sampai di hari ke 189 ini nih masih cinta paitua atau cinta maitua seperti cinta pada pandangan pertama waktu 19 tahun lalu, 25 tahun lalu atau 5 tahun lalu dan seterusnya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, kita lagi bicara dalam perikop tentang mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem Bapak Ibu. Mempelai perempuan itu dia begitu merindukan kekasihnya. Ya. Jadi hal yang pertama kita belajar kekuatan dan kesetiaan cinta itu akan terjadi terwujud ketika antara Tuhan dan umatnya yang tergambar dalam hubungan suami dan istri antara kekasih ya dengan kekasih itu seperti yang disampaikan perempuan mempelai perempuan. Tom perhatikan
ayatnya yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Ya, mempelai perempuan begitu rindu pada mempelai laki-laki ya, sehingga dia bilang begini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorak dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mempelai perempuan ini begitu merindukan kekasihnya, sehingga dia katakan, kalau bisa tuh kau cium saya kah, karena cintamu itu lebih nikmat daripada anggur apapun. Ya, bau minyak wangimu ya, yang sangat harum itu membekas. Ya, dan bau minyaknya itu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oh, indah apa ya. Pendeta mau ajak kita semua berpikir bahwa dulu waktu kita jatuh cinta tuh bagaimana ya. Ada loh buki saya Bapak Ibu, mungkin ada ya, tapi ini pendeta cuma duga saja. Ton suka perempuan biak ini, tapi dia pu bapak pu jahat apa? Ya, ada. Tapi walaupun dapat marah tuh, pokoknya sejuta cara untuk kasih tahu bahwa ada ini. Ya toh? Ada yang kemudian dia bawa gitar, baru dia menyanyi. Dia menyanyi ke gunung tinggi, gitu ya. Dia menyanyi. Baru pas ketemu langsung dia tanya, tadi malam ku dengar kakak pu suara. Iya toh? Baru bapak tanya, kamu nyanyi bikin apa di situ? Ah, tidak om, kita cuma lewat saja gitu. Ya. Satu kali ya, ada sapu kakak PAM dulu ya. Saya ini jadi macomblang begitu saja, jadi pengantar surat. Karena saya masih kecil toh. Saya masih SMA kelas 2 kan, terus kakak dong agak senior. Baru karena saya yang paling kecil anak bawang, jadi dia bilang sudah ya, kok bawa kakak pu surat ini dulu kak. Ih, takut ada pemarah. Tidak, karena kok anak bawang jadi dong pasti terdapat pemarah. Jadi saya lipat surat nih, lipat surat kecil sampai terkelihatan baru saya datang, saya gemetar apa. Saya bilang kakak itu ada kirim surat. Ini kasih nih, baru lu kasih lu susah lari kah? Ya, kakak laki-laki tanya, baru adikku suka kasih. Sudah, lain kali jangan kasih saya nih, nanti suatu pemarah begitu ya. Ada sampai begitu, ada cara di mana tuh bisa pakai adik-adik kirim surat, tapi itu setelah berlaku. Kita bisa WA sekarang tuh. Ya, jadi Bapak Ibu, kerinduan kita memotivasi kita untuk menjaga kekuatan dan kesetiaan cinta. Di mana-mana ada kita pemaitua pemuka. Menulis di kantor ada maitua, bawa apa nih perahu motores pas dong, pas apa Johnson bunyi itu tuh maitua saja yang ada. Aduh, saya kerja bagus-bagus supaya sama maitua senyum, gak usah pulang bawa uang. Ya. Kalau sampai kita ada kerja tapi pas maitua pebayangan muncul, kau tinggal di rumah, jangan kau ikut-ikut saya. Itu bahaya. Ya. Karena ada banyak anak-anak Tuhan sekarang tidak merindukan pasangannya. Dia rindukan pasangan yang lain. Mau itu dia masih pacaran kah, mau dia masih menikah kah, ada banyak anak-anak Tuhan perlu dikoreksi pola pikir mereka tentang cinta dan kekuatannya. Ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita jemaat GKI Beteldom yang merenungkan Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini,
Kita diingatkan bahwa kerinduan itu harus ada dalam hati dan pikiran kita untuk pasangan kita. Jangan sampai itu dia berpindah ke tempat lain. Kalau sampai kita tidak merindukan kekasih kita, kalau sampai kita tidak merindukan rumah kita, hati-hati Bapak Ibu, engkau akan salah jalan dan engkau akan salah pulang ke rumah orang lain. Ya. Kita harus ingat dan merindukan cinta pasangan kita seperti cinta yang tak terbandingkan dengan apapun di dunia ini. Seperti mempelai perempuan bilang, karena cintamu lebih nikmat dari anggur apapun. Ya. Dan oleh karena itu mari tong pikir-pikir, tong rindu tong pumai tua, seperti waktu tong masih mau tanya dia atau mau kawin dengan dia. Tong pikir juga apakah saya juga rindu sapu suami seperti waktu saya rindukan dia sebelum kami menikah. Setiap hari kita harus memiliki kerinduan ini Bapak Ibu, supaya cinta dan kekuatan yang kita bangun saat kita bersepakat untuk membawa hubungan kita pada pernikahan dan mengucapkan janji suci pernikahan itu terjaga Bapak Ibu. Mau gadis poco-poco, depu body mantap apa, biar dia lewat 1000 juga, sap mai tua yang supica-pica depu body itu tuh tetap paling andalan. Begitu. Ya. Jangan karena itu pas lihat begini, aduh di rumah nih pakai daster, aduh yang ini boleh, oh dia pakai baju span-span baru dia body mantap, oh begitu. Yo lihat terus. Nah, itu baru kalau mai tua datang baru tanya, kok bikin? Cuman duduk saja, tapi mata tinggal lihat. Ibu-ibu pendeta mau kasih ingat ya, ini juga barang untuk pendeta juga. Kalau bapak-bapak dong lagi lihat itu tuh, dong lihat perempuan yang cantik, dan itu tidak bisa larang karena itu dong punya keunikan. Tapi kita orang ibu-ibu nih, dong kalau baku lihat itu dong tidak lihat perempuan cantik, ya, dong lihat apa? Dong lihat yang sama dengan torang. Baru tuh mulai si gue korek gini, saya dengan dia siapa yang lebih gede. Gitu ya. Tuh tidak lihat yang cantik, tuh lihat yang sama dengan kita baru mulai bilang, sapu pinggang lebih besar mana dengan dia. Ya. Saya lain kali bikin saya langsung tuh tanya pendeta Mary, dulu saya body poco-poco apa, sekarang saya pica-pica apa. Iya kan? Tapi Bapak Ibu, ini adalah bagian yang perlu kita renungkan supaya kekuatan dan cinta kita itu tetap terjaga seperti cinta mula-mula, seperti kita merindukan kekasih kita, seperti kita mencintainya dengan segenap jiwa dan raga kita. Ya. Kalau sampai ini suberes Bapak Ibu, cinta kita kepada Tuhan itu tuh akan semakin luar biasa. Karena rumah tangga kita ada kedamaian, sehingga pagi Bapak bilang, mama bangun, cinta sejatiku, mandi bertumpi gereja. Tapi kalau ada baku marah, ada cemburu, ada curiga, dipastikan Bapak Ibu tidak akan sembahyang. Dan mulai mama goyang teh, baru adek kopi antar di papa sana. Tuh, adek antar, papa tanya, mama bikin? Adek masuk, mama tanya, bapak bilang? Itu. Ya. Sampai ada dia ternyata mau jawab apa, mama tanya, bapak tanya, dia bingung juga. Mama saya tidak tahu, bapak tidak bilang apa-apa. Dasar tertahu diri, orang sudah bikin kopi, coba begitu bilang terima kasih, gitu ya.
Pendeta ingat Bapak Yandi, dia bilang begini, bapak-bapak dong kalau makan di rumah makan itu dong bayar, baru dong tambah bilang terima kasih ya mbak, nanti besok saya datang lagi. Tapi kalau makan di rumah gratis, baru bilang terima kasih lagi, ya, baru bilang mama besok bapak makan lagi. Ya itulah ya Bapak Ibu, kalau kita mencintai dan punya kekuatan dan kesetiaan cinta, itu akan teruji dan terbukti Bapak Ibu. Dan ini yang perempuan, mempelai perempuan, dia bilang, saya sangat merindukanmu dan cintamu itu lebih dari apapun, ya, lebih dari anggur apapun. Anggur tuh simbol ke apa nih, sukacita ya. Jadi waktu dia itu sukacita, cinta tuh mendatangkan ke sukacita, yang cinta mendatangkan air mata, ya begitu. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, untuk supaya kita memiliki kekuatan dan kesetiaan cinta, kita harus punya modal kejujuran. Itu kita bisa lihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mempelai perempuan dia bilang, memang hitam aku, ya, tetapi cantik, ya. Dia bilang dia kecantikan meskipun dia hitam itu seperti kemah orang Kedar dan seperti tirai-tirai orang Salma. Jadi Bapak Ibu, ternyata berkembang satu isu mempelai perempuan ini nih dia hitam. Barang itu sampai di dia telinga, lalu dia bilang, memang saya hitam, tapi kamu tahu, saya ini cantik. Saya kecantikan itu seperti tirai-tirai orang Salma dan seperti kemah orang Kedar. Warna hitam Bapak Ibu, tapi kalau dari jauh lihat itu bagus apa. Dia tidak pernah merasa rendah diri karena orang bilang dia hitam. Tapi dia bilang, saya memang hitam, tapi saya cantik. Kamu tahu kenapa alasan saya sampai sapu kulit gelap? Karena putra-putra ibuku marah sama saya dan saya disuruh jaga kebun anggur mereka. Dan karena itu saya kena matahari. Ya. Lalu yang berikut Bapak Ibu, ayat 7 nih. Mempelai perempuan bilang, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, ya, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari, gitu ya. Jadi di sini menurut pendeta melihat bahwa antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu ada kejujuran. Tidak ada yang disembunyikan, barang yang kurang dari diri itu dikasih tahu. Sama seperti mempelai perempuan tanya, Kakanda, nganak kerja di mana? Domba-domba tuh bawa ke mana? Ya. Ini menuntut kejujuran dari pasangannya untuk kasih tahu dia bawa domba-domba tuh ke mana. Supaya mempelai perempuan membayangkan, oh iyo dia ada di padang gurun ini, domba dibaringkan di sebelah kiri atau kanan. Dia tahu dia suami di mana. Dia mempelai laki-laki, dia tahu. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita perlu jujur. Modal untuk supaya kekuatan dan kesetiaan cinta itu terpupuk, terjaga, ya, adalah saat kita berkata jujur untuk pasangan kita, soal kekurangan kita, soal keberadaan kita, soal di mana kita pergi dan beraktivitas. Ya, ada yang tidak bisa jujur? Ya boleh Bapak Ibu. Pendeta kemarin baru dengar Pendeta Yandi, dia punya ilustrasi begini. Jadi waktu Bapak pulang sore, Mama tanya, Bapak baru kerja di kantor aman? Langsung Bapak kok sambung, kok kepala kantor? Ya toh, Bapak tadi aman kah?
Bawa taksi laut tadi aman. Kotanya bikin, ya. Malam begitu tanya tuh, Bapak besok Bapak antar orang ke Matan. Kalau ke Matan itu Bapak tinggal di sana atau maksudnya Bapak kembali lagi baru nanti jemput. Kok tanya-tanya bikin apa ini? Kok cari tahu sampai? Ya. Ada. Kita bapak-bapak kalau tuh tanya begitu tuh tong rasa tong ini mau seperti polisi. Selidiki. Kok macam terpercaya itu saja gitu ya. Kita tidak bisa bilang, bilang saja masalah kan kalau bilang. Karena terkadang itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang tanya tuh dong rasa macam terganggu begitu. Ada rasa tidak nyaman, padahal sebenarnya itu bagian dari perhatian. Oh kasihan, ini ada hujan, pacar ada kembali di tengah laut ini, begitu. Sampai kalau begitu, itu ada saudara mau tanya, kau mau pulang kah, kau mau tidak pulang, kau terserah, kau sudah. Ya, ada itu yang tanya supaya dia bungkuskan roti, bungkuskan makanan, karena ingat tuh jarak, begitu. Tapi kalau bapak dong marah-marah, itu kau pergi sudah mau lapar kah tidak juga nanti kau urus sendiri. Kejujuran itu penting Bapak Ibu. Termasuk jujur kalau bilang mama. Bagaimana kalau Bapak pulang itu tuh alis tuh bagus begitu. Ya toh? Pakai bibir merah sedikit kah? Kalau Bapak pulang ya mama pakai daster, pulang lagi tuh jangan kah? Mungkin pakai celana jeans sedikit kah, kaos yang bersih-bersih supaya dapat lihat indah begitu. Tapi Bapak bilang Tuhan tuh berani bilang begitu tuh itu. Jadi kalau saya pakai daster terlihat cantik, Ibu-ibu jangan juga karena memang tuh harus memanjakan tompu suami pu mata. Nanti kalau dia lihat yang lain bahaya. Ya. Jujur juga untuk hal-hal yang menurut pendeta sensitif. Jujur soal uang. Ya toh? Ada maitua tanya Bapak kalau pergi ke sana balik lagi itu kira-kira dapat berapa ya? Kok tanya-tanya sampai kok ini tinggal pikir uang mata uang sekali begitu ya. Padahal itu cuma mau tanya saja Bapak, tanya saja, tidak mau mata uang itu, tapi ujung-ujungnya tuh tetap uang kah? Bapak Ibu pendeta pernah bilang dulu waktu pendeta masih mau dekat-dekat tempat guru mama sapu sombong apa? Tahun 2 kan sama-sama dekan fakultas ini Bapak Ibu. Jadi menurut saya sudah ada uang. Toh, aduh, dia bilang saya Ibu Jen, Pak Hengki mau traktir makan bakso. Aduh, sama lu apa? Oh, sama makan nih seperti perempuan-perempuan cantik kah? Sopan apa? Ya. Baru kalau macam dapat hadiah tuh, aduh macam sapu hati begitu, macam aduh saya paling malu sekali. Tapi tahukah Bapak Ibu setelah kami bersepakat menikah, setelah menikah saja di mata uang. ATM merah, kuning, hijau, kelabu sini, aku yang pegang. Iyo, waktu masih pacaran jual-jual mahal, malu apa kalau dapat kasih uang tuh. Tapi setelah saya jadi maituan tarada yang sisa di Pak Guru, semua saya yang pegang. Maksudnya pendeta mau bilang itu biasa. Kita tanya, ton tidak bicara uang, tapi nanti terakhir mana, gitu Nah, bapak-bapak pendeta minta maaf Macam dari tadi bapak-bapak ke pendeta. Maksudnya pendeta mau bilang, kalau yang dapat itu kasih saja. Karena engkau punya kekasih itu, dia sangat berbangga hati kalau bapak-bapak kasih semua yang ada pada bapak-bapak. Soal nanti perlu dibicarakan kembali toh. Tapi saya juga ibu-ibu kayak pendeta juga antara boleh Waktu itu masih menikah macam saya bikin diri saya paling penting sekali. Jadi menurut saya kalau proposal dikasih tuh kan minta 100 berarti kebutuhan 50 toh. Ya Pak Guru bilang begini, aduh kawan, kasih saya 50.000 kan, saya kasih 25 kah?
Pak Ceko tanya, kenapa kasih 25? Karena proposal itu tuh 50.000 berarti kebutuhan 25. Ya, ada Pak Itua tidak bisa kasih jujur untuk uang tuh karena ibu-ibu terlalu perhitungan dan sekikir tingkat pusat, bukan tingkat daerah. Ya, kalau mau minta 10.000 saja netong seperti pengemis, mama tambah kah? Hah, mau bikin apa? Makan sudah di sini, dia pubar ribut apa? Kalau ada ipar datang itu, mama kasih uang taksi kah? Dia tahu datang, dia tahu pergi toh. Kalau dia datang dia hitung toh. Kalau dia punya uang taksi dari Sorong itu, dia hitung sampai dia uang kembali. Dia datang di sini minta uang taksi kembali bikin. Oh, ibu-ibu berani bikin begitu, dipastikan Anda tidak akan terima uang sepenuhnya. Betul ini pendeta bilang. Kalau mama sakit, mama mantu sakit, ada kok saudara-saudara tuh, telepon yang di Biak, telepon yang di Manokwari, masa yang tinggal jaga-jaga terus. Tidak kasih keluar uang. Dipastikan ibu-ibu, Anda tidak akan menerima gaji yang penuh. Karena Pak Itua dia harus simpan. Sebab engkau tidak berhikmat untuk mengelola keuangan. Ada juga karena kita terlalu apa? Terlalu banyak belanja. Bukan belanja kangkung, bukan belanja ikan, bukan. Tapi apa? Yang di Shopee. Toh? Sedikit-sedikit COD. Masukkan ke ranjang. Belum habis bulan lagi uang putus. Pak Cik bilang, oh ini tidak bisa ini. Tidak bisa. Ini yang menyebabkan kita harus evaluasi Bapak Ibu. Harus jujur. Bapak, Mama nih ada lihat lipstik satu bagus. Mama bisa izin minta beli kah? Bisa kah? Dia sama dengan baju yang ini kah? Bapak dia pewarna. Bapak bisa beli dia harga 57.000 saja Bapak. Bapak bilang, iya sudah. Tapi itu saja, iya Bapak, nanti kalau saya itu bisa bilang lagi. Ntar ada, mau saja tinggal nih. Oke, sip. Satu, 3 nih, 4 bu, baru nanti kalau beli makan mulai hitung itu. Makanya kok kerja itu tuh kerja kayak tetangga punya suami sana tuh bos. Cukup sebenarnya, tapi engkau tidak mengelola dengan baik, makanya kurang. Baru membandingkan Pak Itua. Nanti kalau ada gadis lain itu dia bilang, aduh kerja ini memang mantap, biar uang sedikit yang penting papa sayang saya. Dia pergi di perempuan itu. Ya. Jadi dua hal ini Bapak Ibu, kejujuran itu penting dalam membangun satu hubungan yang penuh dengan kekuatan dan kesetiaan cinta. Satu kali kita tidak berkata jujur, 1000 kali saudara melakukan kejujuran, Pak Itua atau Pak Itua tidak akan percaya. Jadi sebelum kepercayaan kita diragukan, sebelum kejujuran kita diragukan, bertindaklah jujur. Supaya apa? Supaya kita pergi kemanapun, jalan dengan siapapun, pergi dengan bulan, kembali dengan matahari, atau sebaliknya pergi dengan matahari kembali dengan bulan. Pak Itua doa berkat untuk kita orang. Pak Itua doa berkat untuk kita orang. Karena kita jujur. Ya. Untuk anak-anak muda, pendeta mau kasih tahu. Cinta itu adalah sesuatu yang perlu dijaga. Kalau masih pacaran, ya, bangun cinta dengan baik. Kalau memang saudara cocok, kasih putus dulu, baru pacaran ulang. Jangan hari Senin pacar dengan A, Selasa B, C, Rabu, Kamis D, sampai hari Minggu ada 7. Baru pas dong ketemu dong mulai cerita, siapa pacar itu tuh? Anak Domka RK1, dia punya inisial tuh N. Ih, kok sama ya? Gitu ya. Pas itu dong mulai bilang, laki-laki buaya sih, dia pacar 7 orang ini. Gitu ya, nanjang anak senyum-senyum dan saya. Ya.
Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan kesetiaan cinta, Bapak Ibu. Bulan Juli, mari kita masuki dengan kekuatan dan kesetiaan cinta. Di sanalah Tuhan yang mengasihi kita, mencintai kita dengan kasih yang tulus akan memberkati kita. Amin.